Di saat seperti ini, yang Lloyd pelit dipikirkannya banget. hanyalah untung Masa semata. Ale aja nggak gratis? Dulu harganya selalu lebih murah. Dulu ia selalu murah hati kepada semua orang di sini. Kami yang menjaga desa, tetapi ia sama sekali tak mau membantu, tak punya hati nurani. Dua pertarungan terakhir aku mabuk terus. Dan aku tak menginginkan cara lain, tapi sekarang ia malah menagih Ale, padahal persediaannya sudah habis. Tak ada yang bekerja sekarang, semua hanya berusaha bertahan hidup. Lucu sekali, ia bahkan tak peduli pada temannya sendiri. Pernahkah kita bertemu sebelumnya, orang asing di desa ini? Sangat jarang ada yang lewat. Semua kekacauan ini membuat usahanya sepi, kau pasti menyesal datang. Menyesal datang. Kata-kata berani. Hanya omong kosong. Nanti malam kita lihat. Jadi, mau pesan apa? Kau di sini untuk minum. Bukan? Kuharap iya. Namaku Lloyd. Aku semacam pemilik desa sekarang, jalanan. Tidak aman, apalagi dengan perang yang akan pecah. Wah, kau pasti sangat terkejut. Kau tak banyak bicara. Zaman sekarang memang begitu. Ada yang lain, bisa kubantu? Kau mungkin tak punya banyak uang, tapi aku tak akan memberikannya cuma-cuma. Aku tak akan memberikannya cuma-cuma. Aku tak pernah terpikir demikian. Mungkin aku bisa mencoba sebentar. Kau, bawakan minuman mereka. Minuman untuk milisi gratis. Oh, kau orangnya? Akhirnya, Lloyd kasih makhluk minuman gratis itu juga. jangan bunuh aku. Aku bersumpah, mereka menguras persediaanku hingga kering. Ada yang lain? Baiklah, cepat saja. Aku tak akan mengusir pelanggan dari kedai hanya karena beberapa bulan sulit. Begitu aku pergi ke Chantry, pasukan Morak akan datang dan menghabiskan seluruh aleku. Tak banyak tamu dari kastil datang lagi sejak sekitar seminggu lalu. Itu memang tidak biasa. Mereka sumber utama usahaku setelah beberapa hari. Aku menganggap itu aneh dan sempat bertanya, tapi tak ada yang mendengar kabar apapun. Aku pergi ke kastil, tapi tak kembali saat serangan pertama terjadi. Aku mengunci diri di ruang bawah tanah. Menurutku, kita cukup menunggu bantuan datang. Tak banyak yang bisa kukatakan, namanya Bowet, saudaranya Raja Moon. Tiba seminggu lalu dan menunggu saudaranya. Katanya aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi ia membayar mahal. Ia diam saja. Mengapa para prajurit itu menyerang? Aku mengunci diri di ruang bawah tanah, hanya membawa korek api, dan menunggu semuanya berakhir. Apa yang bisa kulakukan? Mereka akan lalu membunuh yang lainnya. Itu membuatku pengecut. Kalau begitu memang pengecut. Tapi Modak bilang kami tak harus melawan. Katanya. Baiklah, aku ikut. Semua yang mampu seharusnya bertarung. Tapi semua ini harus tetap di sini saat aku kembali. Louis mau Dan ikut aku bertarung? tak ingin tempatku Akhirnya diambil sadar oleh juga. orang mabuk. Jadi kau berhasil meyakinkan Louis untuk bergabung dengan milisi. Sudah waktunya ia melakukan sesuatu yang berguna. Ini membuatku bertanggung jawab. Kau tahu, seperti yang kupikirkan tadi, tentang urusan apa ini? Tanpa pasukan dari kastil, pelanggan yang tersisa anggota milisi setempat. Mereka tak punya uang, dan sedikit yang mau bekerja bersama. Ini tak cukup jika aku tak butuh pekerjaan ini. Aku sudah lama pergi. Aku pergi tanpa uang dan tanpa harapan. Aku hanya akan berakhir menjadi budak di tanah orang lain. Oh, kau pikir aku cantik? Maksudmu setelah pertarungan selesai? Aku sangat menginginkannya. Apa yang harus kulakukan sebagai balasannya? Kau membuatku tertawa di tengah kegelapan yang menyelimuti kita. Kau membuatku tertawa di tengah kegelapan yang menyelimuti kita. Sayang, jika kau selamat malam ini, kau akan mendapatkan ciumanku. Semoga berkah Sang Pencipta menyertaimu. Hadiah ciuman kalau Aku akan selamat. mencium setiap pria di desa ini jika kita Semangat selamat. nih. 3 orang saja sudah cukup. Saat aku Mau mengunjungi cium kedai semua menantu, pria di desa. Berani banget. Haha. ikut bertarung. Itu. Bagus sekali. Aku tak tahu itu. Jaga dirimu dan kembali kapan saja. Aku tak akan menerima tamu hingga semuanya selesai. Aku tak mencari teman. Mengapa aku tak tinggal di sini? Bagaimana kau tahu itu? Ya, itu namaku. Mengapa? Tak ada alasan khusus. Aku hanya tak tahu bagaimana kau tahu namaku. Semoga semua berjalan lancar. Apa? Oh, ya, ia seharusnya menemuiku di sini. Lalu aku terjebak di sini. Saat makhluk-makhluk dari kastil menyerang.
Dengar, aku tak mengenalmu dan tak ingin mengenalmu. Aku tidak. Maksudku, aku hanya diperintahkan. Maksudku, tinggalkan aku sendiri. Tak ada yang menyuruhku melakukan apapun, hanya karena kau seorang Grey Warden. Bukan berarti kau boleh mengancam orang. Bukan berarti kau boleh mengancam orang. Kalau begitu, aku tak pernah. Baiklah, akan kuberitahu, hanya jangan sakiti aku. Ini lebih dari yang kuduga, dengar. Mereka hanya membayarku untuk mengawasi kastil dan memberi kabar. Jika ada perubahan, mereka tak pernah menyebut soal makhluk-makhluk ini. Aku bahkan tak Ternyata bisa Borik melapor sejak mata-mata serangan ini logain. dimulai. Gak Aku nyangka. terjebak di sini, sama sepertimu, aku bersumpah, aku bersumpah. Seorang pria tinggi, aku lupa namanya. Katanya ia bekerja untuk Howard, dan Howard adalah orang penting. Tangan kanan Logain, jadi aku tak melakukan kesalahan apapun. Jadi aku tak melakukan kesalahan apapun. Tugasku hanya melapor jika ada perubahan, jujur saja. Satu-satunya kabar yang bisa kusampaikan adalah bahwa Aro jatuh sakit. Setelah itu, makhluk-makhluk mulai keluar dari kastil. Aku tak tahu apa-apa tentang makhluk-makhluk ini. Dan Aro jatuh sakit. Aku takut orang-orang akan mengira aku terlibat, tapi aku bersumpah. Aku bersumpah, aku tak tahu apa-apa tentang ini. Mereka mengirimku untuk mengawasi, mungkin mereka tahu Aro akan jatuh sakit. Mungkin mereka tahu Aro akan jatuh sakit. Ini surat dari mereka. Berisi instruksi dan segalanya. Ambillah, lakukan apapun yang kau mau dengannya. Aku hanya mengira aku melayani raja dan mendapat sedikit uang sampingan. Aku hanya mengira aku melayani raja dan mendapat sedikit uang sampingan. Percayalah padaku. Pantas. Baiklah, aku akan melakukannya. Terima kasih atas belas kasihanmu. Aku takkan melupakannya. Kudengar kau memberi ale gratis untuk milisi di kedaimu. Meski aku tak suka pasukanku mabuk sejak matahari terbenam. Kurasa itu membantu semangat mereka, mengalihkan pikiran mereka dari apa yang akan datang. Kau mendapat restuku. Tampaknya Owen akhirnya melakukan perbaikan yang kita butuhkan. Orang bodoh itu jatuh mabuk, tapi masih bisa menempa dengan mudah. Cukup baik. Orang bodoh itu jatuh mabuk, tapi masih bisa menempa dengan mudah. Aku akan memberitahu Bantagan. Milisi siap bertarung, kita akan memberi sambutan hangat pada para bajingan itu. Mereka takkan segera melupakannya. Kuharap kau benar. Kami mungkin hanya rakyat desa, tapi kami akan bertarung. Seolah tak ada hari esok. Semangat para prajurit cukup tinggi untuk sekarang, jauh lebih baik dari yang kuduga sejujurnya. Kehadiranmu membuat para prajurit lebih percaya diri. Menenangkan mengetahui ada seorang veteran di pihak kita malam ini. Pasukanku mendapat minuman gratis di kedai. Lebih baik menenggelamkan rasa takut daripada gila menunggu kematian pasti. Aku tergoda untuk minum beberapa cangkir sendiri, sejak kau berhasil meyakinkan Owen untuk mulai memperbaiki senjata, kita cukup siap sekarang. Itu sungguh melegakan, percayalah. Secara keseluruhan, milisi sangat siap bertarung. Tak pernah kuduga, aku tak pernah menyangka, tapi begitulah adanya, ada hal lain. Kau akan menemukannya bersama pasukannya di kincir angin. Di sebelah utara jembatan, aku merasa optimis untuk malam ini. Ya, ada yang bisa kulakukan untukmu. Aku tahu saat ini akan tiba. Seharusnya aku mendengarkan nasihat istriku, jangan tanda tangan katanya, kau akan dapat uang sekarang, tapi mereka akan kembali. Kau akan dapat uang sekarang, tapi mereka akan kembali. Kuharap kita bertemu di garis depan. Mungkin ini bukan waktu terbaik untuk memikirkan hal ini. Tapi aku punya permintaan. Kemungkinan besar kita akan segera menuju Denerim, dan saat kita di sana, aku ingin tahu apakah kita bisa mencari seseorang. Aku ingin tahu apakah kita bisa mencari seseorang. Bukan teman biasa, dan bukan hubungan semacam itu, begini. Aku punya saudara perempuan saudara tiri. Pernah kuceritakan tentang ibuku, kan? Ia pelayan di Kastil Redcliffe dan memiliki seorang putri. Aku tak pernah tahu tentangnya. Kurasa ia pun tak tahu tentangku. Kelahiranku dirahasiakan setelah aku menjadi Grey Warden. Aku melakukan penyelidikan dan begini. Aku mengetahui ia masih hidup di Denerim. Tidak. Aku berpikir untuk menulis surat, tapi tak pernah kulakukan. Lalu kita dipanggil ke Ostagar. Aku tak pernah sempat. Ia satu-satunya keluarga yang tak terlibat dalam urusan kerajaan ini. Satu-satunya keluarga yang tak terlibat dalam urusan kerajaan ini. Mungkin ini waktunya. Aku ingin menemuinya dengan wabah yang datang dan segalanya. Aku tak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan lain untuk bertemu dengannya. Mungkin aku bisa membantunya, memperingatkannya tentang bahaya. Bisakah kita? Aku akan sangat berterima kasih jika sesuatu terjadi padanya dan aku tak pernah pergi menemuinya.
Aku tak tahu apakah aku bisa memaafkan diriku sendiri. Namanya Goldana. Alistair punya saudara Kudengar ia perempuan. menikah Sedih lagi, banget tapi masih ceritanya. tinggal di luar Denerim. Jika kita berada di daerah itu, mungkin layak untuk dikunjungi. Ada yang mengganggumu? Tentu saja. Kau tak pernah bertanya. Kita ini teman. Aku tak bermaksud demikian, aku tak menyangka. Izinkan aku menjelaskan, aku terbiasa tak memberitahu siapapun yang tak sudah tahu. Itu selalu menjadi rahasia. Itu selalu menjadi rahasia. Bahkan Duncan satu-satunya Grey Warden yang tahu setelah pertempuran itu. Saat aku seharusnya memberitahumu, aku merasa sudah terlalu terlambat. Bagaimana seseorang bisa mengatakan hal seperti itu? Seharusnya aku memberitahumu sejak awal. Itu penting bagimu untuk mengetahuinya. Sebagian diriku senang kau tak mengetahuinya. Mereka akan memperlakukanku berbeda. Bagi mereka, aku akan menjadi pangeran haram, bukan sekadar Alistair. Mungkin kedengarannya bodoh, tapi aku benci hal itu. Telah membentuk seluruh hidupku. Aku tak pernah menginginkannya, apalagi menjadi raja. Gagasan itu saja sudah membuatku takut. Kau bisa mengatakan itu lagi. Kurasa aku tak pernah punya pilihan dalam hal ini. Sejak kelahiranku, semua keputusan telah diambil untukku. Kurasa aku harus bersyukur Al-Iman jauh lebih mungkin mewarisi takhta. Aku harus bersyukur Al-Iman jauh lebih mungkin mewarisi takhta. Jika ia baik-baik saja. Kuharap ia baik-baik saja, demi kebaikan kita semua. Maaf karena tak memberitahumu lebih awal. Itu tindakan bodoh. Alistair minta maaf. Tapi dia tulus kok. Kurasa lega sekarang kau sudah tahu. Ayo pergi, ya, apa itu? Aku hanya tahu itu wilayah Har-Iman. Aku hanya tahu itu wilayah Har-Iman. Redcliffe konon memiliki nama, dikatakan ada tempat di dunia ini. Di mana tanahnya berwarna merah terang dan aneh. Dalam legenda tentang tempat-tempat semacam itu, warna merah berasal dari darah. Darah ribuan prajurit yang terbunuh dalam pertempuran. Atau darah orang tak bersalah yang dibunuh secara tidak adil. Agar penderitaannya tak pernah dilupakan, mungkin Redcliffe adalah salah satu tempat semacam itu. Mungkin Redcliffe adalah salah satu tempat semacam itu. Tapi aku tak tahu pasti. Redcliffe? Ternyata Tapi ada aku legenda tak tahu darahnya. Serem banget. Ya. Nah, inilah aku. Tempat ini tenang dan cocok untuk perenungan di biara. Jauh dari hiruk-pikuk dan kesibukan kota, di sini aku menemukan kedamaian. Dan dalam keheningan itu, aku bisa mendengar sang pencipta, tapi itu tak sempurna. Beberapa rekan biarawatiku bersikap merendahkan. Itu sifat alami dari fokus keagamaan. Itu sifat alami dari fokus keagamaan. Saat aku berbicara tentang keyakinanku bahwa sang pencipta menyatakan dirinya. Melalui keindahan dunianya mereka memandangku dengan hina. Mereka memandangku dengan hina. Mereka ingin percaya bahwa ia telah pergi. Sehingga saat ia menatap mereka, mereka merasa istimewa dan terpilih. Mereka tak bisa menerima bahwa Biara ia jadi mungkin tempat mencintai tenang semua ya, orang. buat cari Yang sakit, kedamaian. yang letih, dan para pengemis di jalan. Terima kasih, mungkin aku salah, tapi menurutku, sang penciptalah yang berhak kulayakan, bukan manusia atau cantri. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan aku sudah cukup bicara untuk sekarang. Ada yang bisa aku bantu? Jika harus. Kau sangat berani mengajukan begitu banyak pertanyaan. Dan aku senang, aku sangat senang. Ibuku kadang diburu, ya, oleh para Templar bodoh seperti Alistair. Itu seharusnya memberitahumu betapa gagalnya mereka biasanya. Flamet menjadikannya semacam permainan. Setiap kali para Templar datang lagi, ia akan tersenyum padaku dan berkata bahwa kesenangan akan segera dimulai. Aku menganggap permainan itu menyenangkan, aku terlalu muda untuk memahami kebenaran di baliknya. Aku menganggap permainan itu menyenangkan. Flamet terlebih dahulu memperingatkan mereka. Peringatan itu selalu diabaikan, lalu permainan sebenarnya dimulai. Peringatan itu selalu diabaikan, lalu permainan sebenarnya dimulai. Flamet menggunakan aku sebagai umpan seorang gadis kecil yang berteriak dan berlari, menjerat para Templar menuju kehancuran mereka. Itu adalah permainan, dan aku seorang gadis kecil, aku pasti akan sangat kecil jika tak boleh ikut bermain. Hutan Morrigan liar kecil tempat yang diajak luas, jadi umpan. begitu mereka menemukan Itu kami. bahaya loh. Flamet cukup memindahkan kami ke tempat lain, dan kami kembali hilang di dalam hutan. Hutan liar tempat yang luas, begitu mereka menemukan kami. Flamet cukup memindahkan kami ke tempat lain, dan kami kembali hilang di dalam hutan. Kami kembali hilang di dalam hutan. Aku tak memahami bahaya yang kami hadapi hingga aku jauh lebih tua. Aku tak memahami bahaya yang kami hadapi. Aku tak pernah mendengar tentang para penyihir sesat atau para penyihir jahat saat ini. Kau tak tahu.
Para fanatik menggunakan kata itu untuk sihir apapun yang tak bisa mereka kendalikan. Chantry menganggap semua penyihir yang tak terikat di lingkaran penyihir sebagai penyihir sesat. Dan penyihir sesat bisa menjadi penyihir jahat, penyihir yang menggunakan sihir darah dan berubah menjadi makhluk jahat yang dikuasai iblis. Mungkin itu benar, namun bagi kami yang lebih memilih kebebasan, tak ada alasan untuk tunduk. Mungkin itu benar, namun bagi kami yang lebih memilih kebebasan, tak ada alasan untuk tunduk. Kuharap kau tak hanya bersikap setuju. Itu akan menjadi perubahan yang menyegarkan. Cukup bicara soal ini. Mari kembali ke tugas utama. Kau tak sepenuhnya seperti yang kuduga. Itu tak terduga. Carlo, itu sebuah kata dalam bahasamu. Artinya tanpa bulu, seperti burung yang baru menetas. Kalau begitu, mengapa bertanya? Kau mungkin memberi kesan itu pada kebanyakan orang, kau akan terbiasa nanti. Kau mungkin memberi kesan itu pada kebanyakan orang, kau akan terbiasa nanti. Aku juga pernah bertanya-tanya, itu salah satu hal yang membuatku bingung tentang perilakumu. Apa yang membingungkan? Aku makhluk sederhana. Aku suka pedang. Aku mengikuti perintah. Tak ada lagi yang perlu kau ketahui tentangku. Seperti yang kukatakan, kau tak sepenuhnya. Seperti yang kukatakan, kau tak sepenuhnya. Kita harus pergi sekarang. Aku mengurung diri seminggu lalu, pikiran adalah musuh yang mematikan. Itu pasti kau sadari. Aku mengurung diri seminggu lalu, pikiran adalah musuh yang mematikan. Itu rumit, itu pasti kau sadari. Aku datang ke negerimu dengan 7 saudaraku dari Kunari untuk mencari jawaban tentang wabah ini. Kami melewati Ferelden dan pedesaannya tanpa insiden, tak melihat ancaman apapun. Kami hanya mengamati hingga malam kami berkemah di tepi Danau Calenhat. Mereka datang dari segala penjuru, dari bumi di bawah kaki kami, dari udara di atas kami. Bayangannya suram, tapi dari spawnnya nyata. Bayangannya suram, tapi dari spawnnya nyata. Aku melihat makhluk terakhir terbunuh, tapi terlambat. Aku jatuh. Aku mendengar kisah Ustagar, mereka bertahan saat yang lain melarikan diri. Tak ada yang bisa berbuat lebih dari itu. Tak ada yang bisa berbuat lebih dari itu. Aku tak tahu berapa lama. Aku terbaring di medan perang di antara yang mati. Aku juga tak tahu bagaimana para petani menemukanku. Yang ku tahu hanyalah saat aku terbangun, aku tak lagi bersama saudara-saudaraku, dan pedangku telah lenyap dari genggamanku. Mungkin aku mencarinya, dan saat itu gagal. Aku bertanya pada para penyelamatku apa yang terjadi dengannya. Mereka berkata menemukanku tanpa apa-apa. Aku percaya. Aku tahu mereka tak memiliki pedang itu, mereka tak punya alasan. Aku tahu mereka tak memiliki pedang itu, mereka tak punya alasan. Sam kehilangan Aku menyerang pedang? mereka. Itu berharga banget buat dia. Pedang itu dibuat khusus untuk tanganku. Aku membawanya sejak hari. Aku ditahbiskan menjadi Kunari. Aku seharusnya mati menggunakannya demi bangsaku. Bahkan jika aku harus menyeberangi Ferelden dan Tevinter sendirian dan tanpa senjata untuk menyampaikan laporanku, aku akan dibunuh dan dianggap terkutuk oleh Antaam. Mereka akan menganggapku tanpa jiwa, seorang pengkhianat. Tak seorang prajurit pun akan melepas senjatanya selama ia masih bernapas. Tak seorang prajurit pun akan melepas senjatanya selama ia masih bernapas. Jika aku tahu di mana mencarinya, pedang itu pasti sudah di tanganku sekarang. Di dekat Danau Calenhat. Mungkin kata-katamu hampa, tapi tetap ku terima kasih. Grey Warden. Mungkin kata-katamu hampa, tapi tetap ku terima kasih. Grey Warden, seperti Banta Agan, melihatmu di sini. Aku harus mengakui, aku tak tahu cara menyapamu dengan tepat. Apakah yang mulia cukup sopan? Grey Warden, itu cukup, terima kasih. Namaku Serpers, hingga baru-baru ini aku adalah pengawal pribadi Al-Iman. Saat ini, tugasku adalah membelah desa ini. Dari serangan jahat ini, dari serangan jahat ini. Seandainya aku tak memilih untuk tidak mencari abu suci itu, mungkin aku bisa mengusir kejahatan yang menimpa kastil. Atau mungkin aku sudah mati. Atau mungkin, seperti Grey Warden, aku sedang makan malam. Mungkin belum semuanya hilang. Tak ada yang memberitahuku soal ini. Kau bilang berapa banyak persisnya? Dengan asumsi itu akan menyakitinya. Ya, aku mengerti, kau punya rencana yang mungkin efektif. Jika digunakan dengan hati-hati, ide yang sangat bagus. Aku akan mengirim beberapa orang untuk mengumpulkan minyak. Kita akan menggunakan makhluk-makhluk ini. Ada hal lain yang ingin kau tanyakan padaku untuk sementara. Ada hal lain yang ingin kau tanyakan padaku untuk sementara waktu. Tanyakan saja apapun yang kau inginkan. Kau tahu sebanyak yang ku ketahui. Aku kembali sehari sebelum serangan dimulai. Setelah mendengar desas-desus aneh tentang kastil yang ditinggalkan. Aku satu-satunya satria yang selamat dari serangan pertama. Sejak itu, aku menemukan yang lain kembali dari misi istri hingga kita menemukan sumber kejahatan ini. Aku tak berpikir kejahatan ini akan berhenti, dan aku yakin kita akan cukup kuat. Saat Aro jatuh sakit, kami kebingungan, tak ada yang berhasil menyembuhkannya. Dan kondisinya terus memburuk. Akhirnya, istri Aro mengusulkan sebuah rencana. Abu suci konon adalah artefak legendaris yang memiliki kekuatan penyembuhan luar biasa. Mungkin itu bisa menyelamatkannya. Dikatakan para pengikut Andraster menyelundupkan abunya keluar dari Tevinter dan menyembunyikannya di Ferelden. Dikatakan para pengikut Andraster
Guci itu tak pernah Abu terdengar suci lagi sejak itu. bisa nyembuhin Kami, Arul Emon. para satria, Semoga sukarlah ketemu. mencarinya. Hanya sedikit yang kembali. Banyak yang masih di luar sana, tak tahu apa yang terjadi di sini. Banyak yang masih di luar sana, tak tahu apa yang terjadi di sini. Istri Arul mempekerjakan seorang sarjana, bukan seorang penyihir. Katanya ia memiliki bukti bahwa Guci itu berada di Ferelden. Katanya ia memiliki bukti bahwa Guci itu berada di Ferelden. Begitulah yang akhirnya, mungkin orang-orang yang kumiliki di sini, atau yang cukup dekat untuk diingat dalam beberapa hari terakhir. Aku sendiri baru kembali karena kebetulan melewati Red Cliff dan mendengar serangan aneh ini. Sama sekali tidak. Sejumlah besar prajurit tetap tinggal di Kastil Red Cliff. Sejumlah besar prajurit tetap tinggal di Kastil Red Cliff. Aku bertanya-tanya apakah mereka tewas di sana atau berubah menjadi makhluk-makhluk ini. Pemikiran itu membuat darahku membeku. Kami tak pernah yakin. Katanya ia meminta air, lalu semakin melemah. Ia memanggil seorang penyihir, tapi bahkan itu tak berhasil. Istri Arul percaya ia membutuhkan kekuatan Andras tersendiri, atau ia pasti akan mati. Seperti yang kau mau. Kami memiliki cukup baju zirah dan senjata, tapi prajuritku terlalu sedikit untuk melawan makhluk-makhluk itu tanpa bantuan. Mungkin kau bisa meminta perlindungan suci dari para biarawati di Chantry untuk melawan makhluk-makhluk jahat ini. Selain itu, aku tak tahu apa lagi yang bisa. Kami telah mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi serangan ini. Kami telah mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi serangan ini. Kami telah mempersiapkan diri sebaik mungkin yang bisa dikatakan ini. Kabar itu membuat hatiku gembira. Seperti yang kau mau, Grey Warden, Mega Wachovia, katamu kaulah yang menemukannya. Aku tak bisa membalas kebaikanmu. Aku tak bisa membalas kebaikanmu. Kau belum bercerita tentang kakek dan pedangnya, jadi kau memilikinya, dan setidaknya pedang itu tak akan sia-sia. Gunakan dengan baik jika kita selamat. Aku dengan senang hati akan mengambilnya kembali. Terima kasih sekali lagi atas Baven, dengan ibuku yang telah tiada. Ya, aku hanya senang ia selamat. Aku tak bisa berterima kasih cukup. Sang pencipta besertamu. Aku yakin itu, terima kasih sekali lagi. Kau orang asing di antara kami. Namun kau tetap setuju untuk membelah desa kami di saat yang paling gelap ini. Namun kau tetap setuju untuk membelah desa kami di saat kami sangat berterima kasih padamu. Tak banyak orang di zaman modern ini yang mau mengatakan hal yang sama. Kau orang yang berharga, dan sang pencipta akan tersenyum padamu. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku ibu pemuka Hama, pemimpin Chantry ini. Yang untuk sementara menjadi tempat perlindungan bagi penduduk desa yang malang ini. Alangkah mengerikannya ini bagimu semua. Apakah ini semua yang tersisa? Semua yang tak mampu membelah diri. Semua yang tak mampu membelah diri. Mereka ketakutan akan serangan malam ini, dan aku khawatir. Para prajurit tak akan cukup melindungi mereka. Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu? Ini bangunan terkuat di desa. Para wanita, orang tua, dan anak-anak akan tinggal di sini selama pertempuran. Sementara milisi dan satria melindungi mereka. Mereka membangun barikade di luar Chantry untuk mencegah makhluk-makhluk itu masuk jika ada yang lolos. Bantaagan adalah pertahanan terakhir kami, berbelas kasihilah. Bantu orang-orang ini, lakukan apapun yang kau bisa. Aku telah melakukan semua yang ku bisa untuk mereka. Aku berdoa untuk mereka setiap malam dan memohon pengampunan Sang Pencipta atas dosa-dosa mereka sebelum mereka menghadapi kematian. Tapi harapan adalah sesuatu yang tak berada dalam kekuasaanku untuk memberikan. Kau pikir aku bisa melindungi mereka dari makhluk-makhluk ini? Sebuah perisai, hanya Sang Pencipta yang bisa memberikan. Dan itu tak akan kuberikan, bukankah kau bisa memberitahu mereka bahwa Sang Pencipta akan menjaga mereka? Bahwa Sang Pencipta akan menjaga mereka. Semangat adalah kekuatan yang hebat. Maksudmu, kau ingin aku membiarkan mereka berpikir bahwa Sang Pencipta melindungi mereka secara harfiah. Aku tak akan berbohong kepada mereka seperti itu. Kurasa jika mereka percaya pada kekuatan Sang Pencipta, kepercayaan itu akan menginspirasi mereka. Agak licik, tapi baiklah, jika itu membuat mereka tetap hidup. Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Aku memiliki sejumlah liontin prak. Simbol suci, beritahu mereka bahwa dengan memakainya, mereka akan mendapat perlindungan Sang Pencipta. Semoga pertempuran Sekarang, ini izinkan aku berakhir dengan merawat baik. orang-orang malang ini. Aku harus melakukan apa yang kubisa, dan kusarankan kau lakukan hal yang sama. Para satria Red Cliff siap bertarung, siap melayanimu. Sudahkah kau berbicara dengan ibu pemuka? Apakah ia menawarkan sesuatu? Jika itu sama dengan simbol yang dipakai para imam mereka, itu lebih dari cukup. Tentu saja, ini simbol Sang Pencipta. Perlindungan apa lagi yang bisa kita minta? Perlindungan apa lagi yang bisa kita minta? Aku akan mengutus orang untuk mengumpulkan liontin-liontin itu. Sampaikan salam hormatku pada Ibu Hena atas akal sehatnya. Masih ada waktu sebelum matahari terbenam, jika kau belum berbicara dengan Mordak atau jika ada rencana lain yang kau miliki. Semoga beruntung, semoga Sang Pencipta menjaga kita semua.
Halo guys, kali ini kita nyemplung ke Redcliffe, desa kecil yang lagi diguncang kekacauan. Bayangin aja, setiap malam makhluk-makhluk gelap keluar dari kastil dan nyerbu penduduk. Suasana mencekam banget, kayak zombie apokalips versi abad pertengahan. Misi utama, pertahanan Redcliffe sebagai Grey Warden, tugas kita jelas, bantu penduduk bertahan hidup. Mereka bikin barisan milisi seadanya, dibantu beberapa ksatria loyal pada Arl Eamon. Masalahnya, Arl Eamon sendiri lagi sakit parah. Katanya cuma abu suci yang bisa nyembuhin dia, tapi perjalanan nyarinya bukan urusan gampang. Sementara itu, malam udah makin deket dan serangan pasti datang. Misi sampingan and interaksi kocak. Di tengah ketegangan ada aja momen receh dan drama. Lloyd, si pemilik penginapan pelit, ogah ngasih ale gratis buat milisi. Duit tetap nomor 1, bahkan pas nyawa di ujung tanduk. Alistair akhirnya buka rahasia besar. Dia anak haram Raja Marik. Bahkan dia punya saudara tiri, Goldana di Denerim. Tapi dia jelas-jelas nggak mau jadi raja, lebih milih tetap jadi Grey Warden low profile. Sten, si kunari keras kepala, ternyata kehilangan pedang legendarisnya di Danau Calenhat. Buat dia, pedang itu lebih berharga dari hidupnya sendiri. Morrigan cerita masa kecil kelamnya. Flameth, ibunya, suka main-main dengan cara menjebak Templar pakai Morrigan sebagai umpan. Kedengeran kayak game, tapi nyatanya kejam banget. Berwick, mata-mata Lockhane ketahuan ngintai di desa. Begitu kebongkar, dia panik abis. Jadi jelas ancaman kita nggak cuma makhluk gelap. Momen-momen yang nempel di hati. Drama Alistair, dari rahasia darah bangsawan sampai keinginan ketemu saudara tirinya, bener-bener kayak sinetron fantasi. Janji ciuman. Ada perempuan desa yang bilang bakal cium semua pria kalau mereka selamat dari serangan. Lah, serius nih? Pedang Sten. Dia sampai bilang lebih baik mati daripada kehilangan pedangnya. Bikin penasaran, kira-kira ada di mana tuh pedang? Demi semangat warga, dia rela bohong dengan bilang Leontin Perak punya perlindungan suci. Taktik licik, tapi ya demi bertahan hidup. Kesan keseluruhan Redcliffe kayak desa kecil yang lagi diuji habis-habisan. Di satu sisi ada ancaman monster. Di sisi lain hubungan antar karakter makin dalam. Rahasia, pengkhianatan, sampai pengakuan mengejutkan. Kita sebagai player harus cepat ambil keputusan, mau perkuat pertahanan, gali info, atau ngobrol sama warga buat cari celah penyelamatan. 5 hal penting buat lanjutan cerita. 1. Arl Eamon sakit parah, abu suci jadi kunci penyembuhan. 2. Alistair ternyata punya darah bangsawan, bisa jadi kartu politik penting. Sten kehilangan pedang, misi ini bakal kebuka nanti. 4. Ada mata-mata Lockhane di desa, tanda musuh bergerak di balik layar. Pertempuran malam ini, hasilnya bakal nentuin nasib Redcliffe. Jadi gimana? Makin seru kan ceritanya? Malam makin mendekat, dan desa harus siap hadapi gelombang horor dari kastil. Jangan sampai ketinggalan episode berikutnya. Klik like, subscribe, dan stay tuned buat tahu siapa aja yang berhasil selamat.